positif konten edukasi media sosial terhadap pilihan karir anak, analisis motivasi jangka panjang di Provinsi Maluku. Saya Nazar Nur Alifah. Saya Angel Kristina Totoda. Saya Cecilia Emanuela Martin. Terima kasih. Baik, latar belakang yang kami ambil dari penelitian kami sebagai berikut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menjadikan media sosial sebagai sumber pembelajaran utama bagi anak-anak dan remaja. Mereka dengan mudah mengakses konten edukasi tentang profesi, pengembangan keterampilan, dan kisah sukses yang membentuk minat, bakat, serta motivasi belajar dan karir jangka panjang. Konten ini mendorong pola pikir positif, ketahanan, dan perencanaan masa depan yang matang. Namun, pengaruhnya terhadap motivasi dan pilihan karir anak masih perlu kajian mendalam untuk memahami dampak positif secara komprehensif. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana peran edukasi di media sosial dalam memberikan informasi mengenai berbagai pilihan karir kepada anak. Yang kedua, bagaimana konten edukasi di media sosial dapat mempengaruhi motivasi anak dalam merencanakan karir di masa depan. Rumusan masalah yang terakhir, apa saja dampak positif dari konten edukasi media sosial terhadap proses pengambilan keputusan karir kepada anak. Tujuan dalam penelitian ini juga 3. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh konten edukasi di media sosial terhadap motivasi anak dalam merencanakan karir di masa depan. Yang kedua, untuk memahami bagaimana motivasi jangka panjang yang terbentuk dari paparan konten edukasi di media sosial mempengaruhi pilihan karir anak. Yang terakhir, untuk mengidentifikasi dampak positif konten edukasi media sosial terhadap proses pengambilan keputusan karir pada anak. Yang pertama, teori koordinasi dan manajemen makna oleh Wilberneth Pearce dan Vernon E. Cronen. Mereka menganggap komunikasi sebagai proses penciptaan makna bersama melalui interaksi sosial, dipengaruhi pengalaman, nilai, budaya, dan juga hubungan. Dalam penelitian ini, konten edukasi influencer di media sosial dibentuk makna oleh anak sebagai audiens aktif. Misalnya, profesi dokter dipahami sebagai simbol kesuksesan. Kemudian, CMM menyoroti tingkatan konteks seperti isi pesan, hubungan identitas diri, dan juga budaya sehingga memengaruhi konstruksi sosial anak tentang karir, pekerjaan, impian, dan masa depan. Yang kedua adalah teori simbolik. Teori simbolik oleh George Herbert Mead dikembangkan oleh Herbert Blumer menyatakan manusia bertindak berdasarkan makna interaksi sosial yang dimodifikasi melalui interpretasi. Nah, premis utamanya yang pertama adalah aksi berdasarkan makna pribadi. Kemudian yang kedua, makna dari interaksi sosial. Yang ketiga adalah makna berubah via interpretasi. Dalam penelitian ini, profesi di konten influencer menjadi simbol sosial yang membentuk persepsi anak tentang karir menarik. Interaksi media sosial seperti like dan komentar membangun identitas dan aspirasi masa depan. Jadi, hubungan kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan pengaruh konten edukasi terhadap anak. Yang pertama, teori CMM menjelaskan bagaimana anak mengelola dan membangun makna dari pesan yang disampaikan oleh influencer. Kemudian yang kedua, teori interaksi simbolik menjelaskan bagaimana makna tersebut memengaruhi pembentukan
identitas diri dan aspirasi karir anak. Dengan menggunakan dua teori penelitian ini dapat melihat bahwa pengaruh media sosial bukan hanya soal intensitas menonton, tapi lebih pada bagaimana anak menginterpretasikan dan memaknai simbol-simbol profesi yang ditampilkan. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena dampak positif konten edukasi media sosial terhadap pilihan karir anak. Analisis motivasi jangka panjang. Ini dipilih karena fenomena dampak positif dari menonton konten edukasi yang memberikan informasi setelah itu dan mengajarkan anak-anak cara untuk mengambil keputusan. Kemudian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat mengungkap makna, motivasi, dan pengalaman dari anak-anak audiens tersebut. Pendekatan ini unggul dalam memahami perspektif emosi dan motivasi pribadi anak usia 11 sampai 15 tahun. Misalnya, bagaimana role model virtual membentuk aspirasi jangka panjang yang sulit diukur secara numerik. Pendekatan kualitatif menghasilkan narasi detail dari wawancara dan observasi, mengungkap proses motivasi, bukan hanya hasil, serta variasi perilaku anak di konteks media sosial Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam pada yang berisi anak dari usia 11 sampai 15 tahun, 9 orang tua dan 9 guru. Temuan utama yaitu anak aktif konsumsi media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram untuk informasi profesi, terutama konten edukasi influencer yang visualnya menarik, storytelling, dan menggambarkan kesuksesan melibatkan aspek kognitif, emosional, serta kedekatan dengan tokoh. Pemaknaan profesi beragam. Yang pertama ada dokter, bergengsi, kemanusiaan tinggi. Yang kedua, konten kreator, menyenangkan, fleksibel, dan berpenghasilan. Yang ketiga, pengusaha, kebebasan finansial, kemandirian, dan dipengaruhi pengalaman, lingkungan, dan paparan konten. Dampak positifnya yaitu meningkatkan motivasi atau aspirasi karir, ketertarikan profesi, keinginan cita-cita, motivasi belajar, dan pencarian informasi tambahan sebagai inspirasi jangka panjang. Hasil penelitian ini dapat dianalisis dengan teori koordinasi dan manajemen makna dan teori interaksi simbolik. Menurut CMM, konten edukasi influencer bukan hanya media informasi tetapi juga sarana pembentukan makna yang dibangun anak melalui interaksi antara pesan, hubungan emosional dengan influencer, konsep diri, dan nilai budaya. Profesi yang ditampilkan diikat dengan makna kesuksesan, kebahagiaan, dan pencapaian hidup melalui profesi interpretasi tersebut. Dalam perspektif interaksi simbolik, profesi dalam konten edukasi menjadi simbol sosial yang dimaknai anak melalui aktivitas di media sosial seperti menonton, komentar, dan berdiskusi. Anak mengaitkan simbol profesi dengan nilai-nilai seperti kesuksesan, kebebasan, atau kebahagiaan sehingga ikut membentuk identitas dan aspirasi karir mereka. Makna ini bersifat dinamis dan berubah seiring pengalaman dan interaksi sosial anak. Kedua teori saling melengkapi. CMM menjelaskan bagaimana makna dibentuk melalui komunikasi, sedangkan interaksi simbolik menjelaskan bagaimana makna itu memengaruhi tindakan dan identitas. Di media sosial, anak membangun makna terhadap profesi, lalu makna tersebut membentuk cara mereka memandang diri dan merumuskan aspirasi karir di masa depan. Oke, selanjutnya kita bakal masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak positif konten edukasi media sosial terhadap pilihan karir anak, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang penting dalam membentuk cara pandang anak terhadap profesi dan masa depan mereka.
Konten edukasi yang disampaikan oleh influencer tidak hanya memberitakan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun pemahaman dan makna yang lebih dalam mengenai berbagai jenis pekerjaan. Anak juga sebagai audiens aktif tidak sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan melakukan proses interpretasi terhadap pesan yang mereka terima. Mereka memaknai proses berdasarkan pengalaman pribadi, lingkungan sosial, serta nilai-nilai yang berkembang di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi melalui media sosial turut memberikan konstruksi makna tentang kesuksesan, pekerjaan, impian, dan tujuan hidup anak. Selain itu, profesi yang ditampilkan dalam konten juga berfungsi sebagai simbol sosial yang memengaruhi pembentukan identitas diri anak. Melalui interaksi di media sosial, anak mulai membayangkan dirinya di masa depan dan mengembangkan aspirasi karir tertentu. Proses ini menunjukkan bahwa makna yang terbentuk bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan pengalaman serta interaksi sosial yang dialami. Penelitian ini juga menemukan bahwa konten edukasi memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar anak. Anak menjadi lebih termotivasi untuk mencapai cita-cita, memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai masa depan, dan juga mulai menunjukkan usaha dalam merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, pengaruh media sosial tidak hanya ditentukan oleh intensitas penggunaan, tetapi juga oleh bagaimana anak menginterpretasikan dan memakai konten yang dikonsumsi.